ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Nyanyi Selalu. Dan di video kali ini saya mau membahas mengenai false saat live atau sleep saat live. Siapa yang salah? Nah, menurut pendapat saya pribadi, kesalahan itu tentu saja dari yang memegang mikrofon, yang mengeluarkan suara alias penyanyi. Menurut saya 90% itu adalah salah penyanyi dan 10% adalah salah pemusik. Pemusik dan penyanyi bertanggung jawab untuk bisa memberikan tontonan yang baik dan tontonan yang bisa dinikmati oleh pemirsa ya, audiens. Tentu saja kalau suara false atau sleep itu sangat mengganggu. Kenapa bisa 90% salah penyanyi dan 10% salah pemain musik? 10% salah pemain musik biasanya kalau pemusiknya itu salah ngambil nada dasar atau salah chord ketika dia mengiringi penyanyi. Tetapi resikonya itu menurut saya kecil ya, karena bisa ada 5 alat musik. Nah, kalau misalnya satu yang salah, itu yang 4-nya masih benar, itu masih ke cover atau masih ketutup gitu. Tetapi kalau penyanyi, dia nyanyi false, ya cuman dia yang nyanyi, sudah pasti itu akan otomatis kedengeran false-nya. Nah, false bisa terjadi kalau penyanyi salah mengambil nada dasar. Apa itu nada dasar? Jadi nada dasar juga bisa dari penyanyinya sendiri yang salah gitu ya. Misalnya di C, nah kalian tonton deh video saya tentang nada dasar. Misalnya nada dasar di C, dia nggak kuat gitu, dia paksain, harusnya mungkin diturunin di B atau di A, tapi dia maksa, nah itu salah penyanyinya. Tapi bisa juga ketika si penyanyi sudah bilang di C, pemusiknya yang lupa gitu loh, malah dia mainnya di D, dan itu memang pernah terjadi di beberapa pertunjukan musik, pemusiknya yang salah, tapi itu sangat jarang, sekali lagi saya bilang sangat jarang. Karena biasanya pemusik ketika dia mengiringi penyanyi apalagi yang sudah sangat terkenal gitu ya, dia akan mempersiapkan yang namanya partitur atau not balok gitu ya dari lagu tersebut, dan itu sudah ditulis jelas nada dasarnya di situ, dan itu sangat minim terjadi ya, makanya saya bilang 10% ya. Nah, apa itu nada dasar? Nada dasar, saya ulang sedikit, adalah nada di mana seorang penyanyi bisa menyanyikan sebuah nada, semua nada dalam sebuah lagu atau dari sebuah lagu secara maksimal dari nada yang paling rendah sampai nada yang paling tinggi. Nah, kalau nada dasarnya ketinggian, itu biasanya false atau sleep di nada-nada tertinggi dari lagu tersebut. Kalau kerendahan itu jarang terjadi ya, false atau sleep. Yang terjadi adalah mendem. Nah, teknologi rekaman atau recording sekarang itu sudah sangat canggih dibandingkan zaman dahulu ya. Dan saya sudah 7 kali menciptakan lagu untuk theme song dan untuk pribadi dari owner One Property di Jakarta. Suara dalam recording itu bisa di auto tune untuk meminimalis false. Bahkan bisa ditarik suara itu lebih tinggi atau lebih rendah. Alhasil suara recording bisa terdengar sangat sempurna. Tetapi tidak demikian saat live. Itulah sebabnya ada penyanyi-penyanyi yang ketika di recording itu sangat bagus, atau yang sudah jadi gitu ya, setelah di mixing dan mastering itu sangat bagus, tetapi ketika live terkadang atau beberapa kali atau sering juga ya itu false ya. Nah, seorang penyanyi atau artis pastinya dibayar mahal saat perform. Misalnya penyanyi di kafe itu 300.000 plus sampai 500.000 lah plus tips. Ada yang mungkin bisa sampai 1 juta. Wedding singer itu sekitar 750.000 sampai 1 juta lebih. Nyanyi di event itu bisa 2 sampai 5 juta. Kalau sudah artis ya puluhan juta pasti. Ada juga sampai ratusan juta. Jadi menurut saya sepenuhnya adalah tanggung jawab dari penyanyi untuk memberikan penampilan yang terbaik. Karena ya dia yang menerima uang upah sedemikian besar. Masa penontonnya yang harus menerima ketika mendengar suara false dan tidak enak di kuping? Kan aneh ya. Yang terima uang kan sekali lagi penyanyinya. Namanya penyanyi juga harus bisa mengutamakan suara, bukan hanya penampilan saja. Nah, saya prihatin dengan penyanyi-penyanyi yang dibayar mahal tetapi malah memiliki banyak alasan ketika mereka tampil, saya bilang gagal ya, karena salah satu kesalahan atau kegagalan ketika bernyanyi adalah false atau sleep. Harusnya merekalah yang memperbaiki diri dan melatih diri, bukan membela diri dan membenarkan diri sendiri. Uang sebanyak itu harusnya menjadi motivasi, selain mereka juga ya harus memiliki hati untuk memuaskan penonton, bukan hanya sekedar mencari uang. Jangan sampai lama-lama
ketika penyanyi itu false sleep, orang-orang nggak mau denger lagi gitu ya. Nah, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik bisa dengan memanfaatkan cek sound sebelum show, datang lebih awal, atau bahkan bisa minta gladi bersih diiringi satu lagu secara full dari awal sampai akhir sebelum pertunjukan dimulai. Nah, ini adalah sikap profesional yang kita bisa tunjukkan sebagai seorang penyanyi. Dan sebenarnya jika nada itu direndahkan satu, misalnya dia nada dasarnya di D itu ada nada yang sangat tinggi dan beresiko, turunin aja di C gitu, lebih rendah, dan resiko untuk false atau slip itu lebih kecil gitu ya. Ya memang mungkin nggak akan sampai mungkin ya nggak akan sampai ke falset gitu, tapi ya sudahlah gitu. Menurut saya lebih baik penampilan rapi dari awal sampai akhir tanpa false, tanpa slip, daripada kita beresiko tetapi bisa berakibat false atau slip. Dan kalau kita istilahnya tuh pengen menantang diri kita sendiri untuk bisa mencapai nada-nada itu, ya jangan ketika tampil atau perform. Latihanlah setiap hari, bahkan kalau perlu latihan setelah yakin, barulah nyanyikan di nada dasar yang challenging itu atau menantang. Saya sendiri pernah menjadi MC, ya saya beropini seperti ini bukan saya tidak punya pengalaman ya. Memang pengalaman saya juga ya lumayan banyak, tetapi yang paling besar yang saya paling ingat itu saya dibayar 5 juta ya dalam sebuah event. Saya pernah jadi MC dan saya nyanyi beberapa lagu di situ. Dan bagi saya itu sangat amat besar, bahkan bayaran saya yang terbesar sepanjang saya bernyanyi. Dan di sana saya juga beruntung bisa ada bintang tamunya tuh Judika Idol dan juga Nobo Idol. Sempat foto juga. Nah, kalau kalian kepo foto-foto saya dan video saya ketika event itu, silakan kepoin TikTok saya ya. TikTok saya itu nyanyi selalu disambung semua. Sekali lagi TikTok saya nyanyi selalu disambung semua. Dan di sana juga ada konten-konten yang menurut saya lumayan menghibur kita semua ya. Ada tebak lagu, ada tebak foto penyanyi ketika mereka kecil. Jadi langsung aja yang punya TikTok, follow saya di channel Nyanyi Selalu. Sama seperti channel YouTube ini. Tetapi kalau di channel YouTube ini kan dipisah nyanyi spasi selalu. Kalau di TikTok Nyanyi Selalu tanpa spasi disambung semua. Oke, nah ketika event itu saya benar-benar mempersiapkan dengan maksimal. Saya sudah dipercaya sedemikian besar, saya tidak mau gagal dan saya tidak mau mengecewakan. Rasa-rasanya harusnya mentalitas seperti itu yang harus dimiliki oleh seorang penyanyi, ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua, bagi kita yang mau menjadi seorang penyanyi dan bagi kalian yang banyak nonton video saya, kita pengen jadi penyanyi yang baik, kita dibayar untuk melakukan sesuatu, mari kita lakukan secara profesional. Jangan terus mempersalahkan orang lain, tidak mau memperbaiki diri, tidak mau melatih diri. Dalam bernyanyi, bukan tanggung jawab banyak pendengar untuk melatih kupingnya mendengar suara false kita atau suara slip kita, tetapi tanggung jawab kita untuk bisa bernyanyi sempurna dari awal sampai akhir tanpa false atau slip. Oke, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Salam nyanyi selalu.